Setiap orang berhak menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Tetapi pernyataan itu perlu kita lihat apakah sesuai dengan tanda-tanda kebenarannya. Kita mungkin dalam hati berbisik, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah. Tapi perlu kita cerminkan pernyataan kita itu dengan satu cermin apa bujur kita itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh ulama-ulama dikatakan, dijelaskan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu macam apa. Yang pertama, orang yang cinta kepada Allah itu adalah hubbul maut, cinta mati. Kenapa? Li'annal maut sabilun ila liqa'ih, karena kematian itu merupakan jalan untuk berjumpa Allah. Wal habib yuhibbu liqa'al mahbub, sedangkan ini orang yang mencintai pasti suka bertemu dengan kekasihnya. Nah, takunakan hati kita, hakun kada kita mati hari ini, hakun kada mati hari ini. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Allah, kita kada menolak dengan lapang dada kita mati pada hari ini, karena matilah jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penyakit manusia itu, ujar Nabi kita, adalah karahiyatul maut, benci kematian. Ini penyakit manusia, benci, takutan lawan mati, ngeri lawan kematian. Kenapa ngeri? Kenapa takutan dengan kematian? Karena dia menganggap bahwa dunia yang ada di dirinya itu lebih nyaman daripada akhirat yang bakal dihadapinya. Lalu ngeri lawan mati. Kalau orang yang sudah meyakini bahwa di akhirat itu lebih baik baginya daripada dunia ini, jelas tentu ada takutan mati. Orang yang berisi rumah mewah, kendaraan mewah, harta berlimpah ruah dalam dunia, sedangkan di akhirat ini tahu belum tentu berisi kayak ini, tentu takutan mati. Tapi kalau orang dalam dunia berisi gubuk, dalam dunia susah, dia meyakini di akhirat tempatnya lebih baik, tentunya kada takutan mati. Nah, penyakit manusia ini adalah karahiyatul maut. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta dengan kematian. Kita boleh kada cinta dengan kematian, boleh kita takutan mati, tapi dengan satu alasan. Alasannya apa? Masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pada wani mati wah ini. Kenapa? Karena belum siap. Nah, kalau kita belum siap, siapi mulai wah ini. Siapi mulai wah ini. Kalau kita mengaku belum siap tapi kita kada ada perubahan, itu mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takutan mati karena kita belum mengamalkan puasa sunat. Mulai wah ini puasalah puasa sunat. Kita takutan mati karena kita malam belum tahajud. Nah, mulai malam ini mulailah tahajud. Aku takutan mati karena belum banyak bersedekah. Mulai hari ini banyaklah bersedekah. Nah, itu bujur. Tapi kalau takutan mati karena belum siap, tapi kalau ada usaha persiapan, itu ngarannya hubud dunia. Dia takut mati karena cinta dunia. Nah, karena cinta dunia. Ini wujud matinya ini. Wujud. Kenapa mati itu sakit? Secara luas Imam Ghazali mengatakan mati itu sakit. Kenapa? Ujar Sidin, dalam dunia kalau kita kehilangan anak, sakit pada hati, sakit. Kita kehilangan rumah, sakit pada hati, sakit. Kita kehilangan toko, sakit pada hati, sakit. Nah, sedangkan kita waktu mati itu kita kehilangan semuanya. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya waktu itu. Nah, kita kehilangan 1 juta ya sakit hati kadang-kadang. Ini sepeda motor 4 sebuah hilang, sakit hati kita. Sedangkan ini kita kehilangan semuanya. Bayangkan kayak apa sakitnya orang mati itu. Nah, jadi kalau orang yang cinta kepada dunia itu makin cinta dunia, makin sakit matinya. Makin cinta, makin sakit. Kenapa? Karena dia berpisah kepada yang dicintainya.
penderitaan yang paling pahit itu adalah mufaraqatul mahbub, berpisah dengan orang yang dikasihi. Kita berpisah dengan benda yang disayangi, orang yang disayangi, itu paling penderitaan yang paling pahit. Nah, pertama, kalau kita cinta kepada Allah, hubbul maut, kita siap mati. Yang kedua, kita cinta kepada Allah, kasratu zikrih, kita banyak berzikir kepada Allah. Lianna man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, karena orang yang cinta kepada sesuatu itu dia seringkali menyebutnya, mengingatnya. Nah, orang yang cinta lawan dagangan, orang cinta lawan dagangan, siang malam mengingat dagangan, dimanapun dia berada ingat dagangannya. Orang yang cinta dengan padinya, dengan banihnya, siang malam dimanapun ingat lawan banihnya. Mengapa aja tuh? Nah, demikian juga halnya orang yang cinta kepada Allah, aktsara min dzikrih, dia banyak mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, tandanya orang cinta kepada Allah itu apa? Hubbu man ahabbahullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, kita mesti cinta kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai Allah? Malaikatihi, para malaikatnya. Jangan muar lawan malakal maut, berarti muar dengan Allah. Cinta kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, keluarga zuriat nabinya, sahabat-sahabat nabinya, aulia-aulia Allah, dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang kaya yang syukur kepada Allah dicintai Allah. Orang-orang yang fakir sabar dengan kefakirannya dicintai oleh Allah. Nah, apabila orang itu termasuk dalam golongan yang dicintai Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang itu. Makanya Nabi kita mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta, aku minta kepada Engkau cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Engkau. Nah, mencintai orang yang dicintai Allah. Ada hadis mengatakan, hadis kudusi mengatakan, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa, ujar Tuhan, memusuhi kekasihku, memusuhi orang-orang yang kucintai, maka aku beritahu dia berperang dengannya. Nah, memusuhi orang-orang yang dikasihi Allah ini berat. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita cinta kepada Allah, tandanya apa? Ar-ridha bihukmillah. Kita ridha dengan keputusan, dengan hukum, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kada ada sedikit pun kita merasa berat menerima hukum Allah. Hukum Allah menentukan kita mesti macam ini, kada ada rasa berat dalam melaksanakan hukum Allah, menerima hukum Allah, ridha. Tandanya orang yang cinta. Al-ihsan ila ibadillah. Yang kelima, kalau kita cinta kepada Allah, tandanya apa? Kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Al-aula fal-aula, kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ini yang utama kita susun, kita urut. Yang utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukti kita cinta kepada Allah, kita mesti berbuat baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baik kepada Rasulullah macam apa? Oleh ulama dijelaskan, satu antara lain kasratus salah alaih, banyak bersalawat kepada Nabi. Itu tanda ihsan kita kepada Rasulullah.
Tandanya lagi cinta berbuat baik kepada Rasulullah itu adalah mahabbatu alihi wa dzurriyyati, mencintai keluarganya dan zuriatnya. Tanda kita berbuat baik kepada Rasulullah. Sekarang kita kadang mungkin lagi bisa memberi Rasulullah beras, kadang mungkin lagi kita bisa memberi Rasulullah amplop, kita kadang mungkin lagi bisa memberi Rasulullah baju, kita kadang mungkin lagi memberi Rasulullah daging, susu, macam-macam. Nah, tapi kita bisa memberikan itu kepada Rasulullah melalui keluarga dan zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberi pakaian kepada satu zuriat Rasulullah berarti memberikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan makan kepada zuriat Rasulullah, memberikan makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pasti akan mencari di hari kiamat siapa-siapa yang memberi pakaian kepada zuriatku, siapa-siapa yang memberi makan kepada zuriatku, dicari oleh Nabi di hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk membalas kebajikan orang tersebut. Nah, ini ihsan kita kepada Rasulullah, berbuat baik. Kalau kita cinta kepada Allah, kita berbuat baik kepada Rasulullah, kita berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada syekhukal ladzi 'allamaka dinak. Kita berbuat baik kepada guru kita yang mengajarkan kita agama kita. Ini lebih daripada kedudukan orang tua. Nah, kemudian hanya summa walidaik, kemudian kedua orang tua engkau, alladzani waladak, yang melahirkan engkau. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini termasuk daripada buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang naman doa akan mudahan kuitannya mati, ini kata berbuat baik kepada kuitannya. Jauh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuitan tuhuk sudah garing, awas sudah garing, mana penyarikan, mana garing, mana lali. Nah, anaknya sambil hajat, mudahan kuitannya lakas mati. Sambil hajat 40 tuan guru. Supaya apa? Supaya kuitannya ini lakas diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia nang apa? Nang jauh daripada berbuat baik kepada orang tuanya dan jauh daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling hanya 2-3 tahun menggaduh macam itu. Sudah supaya dimatikan. Nah, ini bukan berbuat baik kepada orang tua, tapi kadang membalas jasa kepada orang tuanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau itu ada pada diri kita, kita mati kada takutan, mati kada takut, mengingat Allah banyak. Orang-orang yang dicintai Allah kita cintai, apa yang dihukumkan Allah kita ridha menerimanya. Kita berbuat baik kepada Rasulullah dan keluarganya dan orang-orang lainnya. Ini kayak kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan kita, pengakuan kita cinta kepada Allah, kita ukur lawan alamatnya tersebut.